Hubungan mereka jelas baik-baik saja. Dulu, siapa yang bilang mereka putus? Benar-benar omong kosong. Benar, mereka jelas-jelas sangat mencintai. Jangan terlalu mencolok. Tidak, harus mencolok seperti ini. Aku ingin lihat siapa yang masih berani bicara sesuatu lagi. Hai, selamat pagi, Sinan. Buku apa yang kamu lihat? Apakah kamu sedang meneliti sesuatu yang baru lagi? Aku pinjam dari perpustakaan. Wah, Sinan hebat sekali. Apakah aku boleh meminjamkannya? Setelah kamu selesai membacanya. Chang Ye, tolong urus adikmu. Ada beberapa hal. Aku bukannya tidak tahu apa yang tidak aku lihat. Hei, apa yang terjadi? Kamu memprovokasinya. Tidak tahu apakah Sinan sudah selesai atau belum. Aku sudah pulang. Xiaoxi pergi bekerja. Aku sekarang sendirian. Apakah kamu sudah selesai? Kakak ingin kita pulang bersama. Aku pergi mencarimu ya. Masih belum ada kabar. Dia pasti masih sibuk. Apakah barusan saling pandang? Canggung sekali. Itu, Mu Zixing? Itu, aku benar-benar meminta maaf. Aku tidak berpikir akan jadi seperti ini. Saat itu pikiranku hanya sedang kacau. Maaf. Aku mohon jangan laporkan aku ya. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku mohon. Ini adalah penyebar rumor dari kelas sebelah. Jika melakukan itu padaku, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku mohon ya. Bila tidak, aku ke depannya akan... Ini sangat menakutkan. Aku merasa orang ini akan lepas kendali dalam seketika. Kamu, lepaskan aku. Jangan seperti ini. Kamu menyakitiku. Kamu dengarkan, aku sampai selesai ya, Mu Zixing. Minggir. Tidak mudah aku bisa masuk ke Universitas K. Jika kamu melakukan itu padaku, kedepannya aku tidak dapat menjelaskannya pada keluargaku. Tolong, apakah ada orang? Ada orangkah? Di lantai ini tidak ada orang. Ini sangat menakutkan. Tenaganya sangat kuat. Bagaimana ini? Brengsek. Suara yang familiar. Xiao Qiu. Apakah aku belum cukup memukulmu dulu? Mi Yukio? Aku sudah tahu dulu kamu yang melakukannya. Apakah kamu pikir aku tidak akan mengenalimu karena kamu memakai masker? Xiao Qiu. Kenapa kamu begitu melindunginya? Ternyata benar ada sesuatu di antara kalian. Aku beritahu padamu, aku bisa ada sesuatu denganmu, tapi tidak mungkin akan ada sesuatu dengannya. Karena aku menyukainya secara sepihak. Tapi dia sudah punya pacar, punya hidup yang bahagia. Aku tidak ingin mengganggunya. Dan bukannya seperti seseorang yang bodoh, memfitnahnya karena tidak dapat mendapatkannya, dan melakukan hal-hal yang menjijikkan. Jadi, tidak masalah apapun yang terjadi padaku. Jika kamu melecehkannya lagi, aku akan melawanmu. Tapi bolehkah jangan melaporkanku, Mu Zixing? Aku mohon. Brengsek. Bro, apakah otakmu bermasalah? Saat kamu menyakiti orang lain, kamu tidak peduli pada orang lain. Sekarang kamu malah ingin sang korban mengasihanimu? Apakah saat kamu menyebarkan rumor, kamu tidak berpikir kalau hal ini mungkin akan menghancurkan hidupku? Maaf, aku mohon padamu. Aku sangat beruntung karena ada orang yang membelaku, ada orang yang mengungkapkan kebohonganmu. Tapi, bagaimana jika keadaannya tidak seperti hari ini, dan semua orang memfitnahku serta memakiku seperti dirimu? Disalahpahami oleh semua orang, kemudian menanggung semua penderitaan. Bukankah aku juga akan berakhir seperti orang-orang yang tidak tahan dengan rumor dan fitnah di internet? Apakah kamu tahu, kamu sedang membunuh orang? Karena orang sepertimu di dunia ini, aku pasti tidak akan
akan memaafkanmu. Menyingkirlah. Bagaimana kamu masih punya muka untuk memohon ampun? Xiaoqiu, barusan terima kasih. Aku tidak memenuhi syarat untuk menerima ucapan terima kasihmu. Aku benar-benar minta maaf karena telah membawa hal buruk padamu. Xiaoqiu, aku merasa ini bukan kesalahanmu. Itu barusan kamu bilang suka. Aku tidak sengaja membocorkannya. Gawat, kenapa sangat memalukan? Maaf, tiba-tiba aku merasa sangat bersalah karena menyukainya. Aku sebenarnya samar-samar merasakannya, tapi aku tidak terlalu yakin. Aku terus menganggap Xiaoqiu sebagai teman baikku. Walaupun kami belum lama bersama, tapi sebenarnya aku sudah lama menyukai Sinan. Jangan katakan, aku mohon padamu. Aku tidak menganggapmu. Aku tahu, kamu tidak perlu mengatakannya. Bukankah kalian sudah bersama? Tapi ada beberapa hal yang aku rasa harus dikatakan dengan jelas. Jangan katakan, aku mohon jangan katakan. Biarkanlah aku terus menyukaimu. Jika aku bahkan tidak boleh menyukaimu, bagaimana aku bisa terus hidup? Memang tubuhmu yang lebih bagus, hehehe. Lalu siapa orang yang kamu cintai? Apakah masih harus dikatakan? Sungguh menjijikkan. Kali ini pria dari mana lagi yang dia bawa? Dia sama sekali tidak peduli apakah putranya ada atau tidak. Apakah kamu pikir para pria itu benar-benar mencintaimu? Sungguh lucu. Suara apa itu? Jangan pedulikan dia. Di sebelah ada anjing gila. Kamu memelihara anjing. Mengesalkan, dunia ini benar-benar menjijikkan. Tapi akankah ada sebidang tanah yang murni? Buku yang warnanya hampir pudar karena sering aku buka. Haha, kita seorang satu buku. Jika punya ide bagus, bisa ditulis di sini. Hehe. Selama aku berpikir di dunia ini masih ada kamu, maka aku masih bisa terus bertahan. Tunggu aku pasti akan kembali ke sisimu. Tunggu aku menjadi kuat dan punya kekuatan yang cukup untuk pergi dari sini. Lalu kita akan bertemu lagi. Dan bisa seperti dulu saat itu. Apakah kita berpelukan? Akankah kita akan bergandengan tangan? Aku ingin terus bersama denganmu. Biarkanlah aku terus menyukaimu, meskipun aku hanya berdiri di ujung duniamu selamanya, hanya bisa melihat dari jauh dan tidak bisa mendekatimu. Xiaoqiu, aku mohon, jangan suka padaku lagi. Majulah ke depan, ya. Akhirnya, tetap dikatakan ya, sungguh sangat sulit, tapi perkataanmu... bagaimana mungkin tidak aku dengar?